Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel seputar otomotif, di channel OFM 25 Repair, yang membagikan tentang seputar tutorial untuk perawatan sepeda motor kalian, teman-teman. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara membongkar dan memasangkan kembali menservis di bagian CVT pada motor Yamaha NMAX ini. Kita gunakan obeng plus yang panjang untuk membuka tutup filter udaranya. Ada 7 buah baut, kita gunakan obeng yang panjang dan obeng yang bagus agar pembukaan baut bisa lebih mudah kita lakukan. Dan filter udara pun sudah terlepas, teman-teman. Dirasa ini filter udara masih bisa dipakai. Kita akan bersihkan secukupnya ya, semaksimal kita. Lalu kita siapkan obeng mata obeng ketok PH 3. Dikarenakan ini bautnya melebar, menggunakan PH 3 dan gunakan kunci T8 untuk menjadi tumpuannya. Kita buka semua untuk baut-baut pada cover CVT Yamaha NMAX ini. Kita simpan bautnya, kita pisahkan agar tidak hilang, teman-teman. Kita buka untuk semua baut-bautnya, jangan sampai tertinggal. Ini saya tertinggal satu ya, teman-teman. Ini satu lagi belum saya buka, jadi tidak bisa dibuka. Untuk cover penutup CVT nya, ini cover CVT pun sudah bisa terlepas. Dan ini kita buka untuk bagian spon penutup di bagian puli primernya ya. Untuk di bagian puli depannya kita buka. Ini untuk pengunci selang hawanya kita buka. Kita gunakan T8 untuk membuka baut-baut pada penutup CVT ini. Kita buka untuk bagian penutup CVT ini menggunakan kunci T8. Kita buka satu persatu, kita simpan, kita satukan untuk baut-bautnya agar tidak hilang, teman-teman. Kita buka satu persatu. Ini untuk servis Yamaha NMAX ini harus menggunakan T8, mata obeng ketok, obeng plus. Siapkan nampannya, siapkan bensinnya untuk membersihkan ya, teman-teman. Dan cover CVT pun sudah bisa kita buka. Jangan lupa ya, ini ada packing sengnya ya, packing seng untuk bagian cover CVT nya. Kita gunakan kunci 17 untuk membuka bagian mur depan pada pengunci rumah roller puli depan ini. Jangan lupa ring, ada mur. Kita buka juga untuk bagian belakang menggunakan kunci mata sok 24, teman-teman. Kunci mata sok 24, teman-teman. Kita buka menggunakan impact agar pengerjaan lebih cepat. Kita simpan murnya. Kita lihat ini debu-debunya sudah banyak. Ini sepertinya sudah lama tidak diservis ya. Tapi untuk bagian puli sekundarinya tidak ada kebocoran. Kita cek untuk bagian lahar bambu dan lahar puli sekundarinya. Ternyata ini aman ya, teman-teman. Tidak terjadi kerusakan pada bearing-bearing puli sekundarinya. Apabila ada kerusakan pasti akan bergemuruh suaranya. Kita cek untuk bagian rollernya, kita cek untuk bagian puli-pulinya. Di sini untuk puli dan roller-rollernya masih bagus, teman-teman. Paling di slide pass ini ya, nanti kita akan ganjal ya. Kita bersihkan seluruh komponen-komponennya. Ini pertama-tama kita cuci untuk bagian tutup rumah rollernya menggunakan bensin dan koas. Kita gosok-gosok, teman-teman. Dirasa sudah cukup, kita siram lagi agar pembersihan lebih maksimal. Kita lap-lap agar lebih maksimal kembali untuk kebersihannya. Kita lap-lap untuk piece slide-nya ya. Ini piece slide-nya kita nanti akali untuk kita ganjal agar tidak terlalu longgar di
penutup rumah rollernya. Ini rumah rollernya kita cuci merata untuk bagian jalur-jalurnya. Satu-satu kita perlahan kita cuci agar pembersihan bisa lebih maksimal pada bagian CVT Yamaha NMAX ini. Diharapkan agar performanya bisa kembali di performa terbaiknya teman-teman. Setelah kita gosok-gosok menggunakan kuas, kita banjur ya, kita guyur menggunakan bensin agar pembersihan dan sisa-sisa debu bisa terbawa oleh bensin yang kita semprotkan. Untuk bagian roller kita cuci juga, kita lap-lap semua komponen, kita bersihkan teman-teman. Ini untuk mangkok otomatisnya kita cuci juga ya teman-teman, langsung kita lap ya. Udah kita cuci, udah kita gosok-gosok menggunakan koas, lalu kita nanti lap untuk bagian mangkok CVT nya agar pembersihan lebih maksimal teman-teman. Kita pisahkan yang bersih dan yang kotor. Ini untuk bagian puli sekunderinya jangan sampai membasahi bagian kanvas otomatis teman-teman. Kalau misalkan nanti kena kanvas otomatis, ditakutkan bagian kanvasnya akan terjadi lunak ya, dan akan cepat aus. Kita bersihkan saja untuk bagian puli-pulinya saja. Kita semprot-semprot menggunakan bensin, lalu kita lap-lap semuanya agar pembersihan dan sisa-sisa debu yang menempel bisa kita bersihkan. Untuk bagian kanvas otomatis jangan sampai terkena bensin teman-teman. Diusahakan ya, apabila terpepet atau terdesak, apabila bagian sekundari puli ini terjadi kebocoran untuk pada seal-sealnya, dan kanvas otomatis pun terbanjiri oleh oli dan grease ya dengan gemuk, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak gini kan, ini kanvas otomatisnya aman ya, ini masih kering, kita amplas saja sedikit-sedikit. Kita langsung lanjutkan, kita cuci, kita gosok-gosok untuk bagian CVT nya yang pada crankcase ini. Kita gosok-gosok menggunakan koas agar pembersihan lebih maksimal teman-teman. Kita gosok-gosok semuanya, lalu kita semprot ya menggunakan aqua yang diisi bensin ini agar kotoran-kotoran bisa terbawa ke bawah dan pembersihan bisa lebih bagus. Diharapkan pembersihan ini agar lebih bersih ya. Kita lap-lap semuanya ya, yang ada kotor-kotornya kita lap-lap agar motor ini bisa lebih enak kembali setelah kita servis. Untuk bagian tutup filternya kita lap-lap juga ya teman-teman, kita lap-lap juga. Diharapkan apabila melakukan servis bisa sebersih mungkin. Untuk komponen-komponennya kita sudah bersihkan semua. Lalu kita akan ganjal untuk bagian piece slide pada tutup rumah roller ini. Kita ganjal semuanya agar tidak terjadi duk. Biasanya untuk masalah di piece slide ini, apabila sedang stasioner, motor ini tuh terdengar seperti duk seperti itu ya. Ini terjadi karena piece slide ini sudah longgar pada tutup rumah roller ini. Kita ganjal secukupnya saja menggunakan karton tipis seperti ini ya, agar tidak menjadi terkunci ya. Apabila misalkan kita lem, kita gunakan apapun itu lem jenisnya, takutnya terkunci karena ini tuh harus bergerak bebas. Lalu kita pasangkan rollernya. Yang teflonnya lebih menonjol kita arahkan melawan arah jarum jam teman-teman. Kita pasangkan, kita kocak-kocak. Ini rumah roller dan roller pun masih dengan kondisi yang normal. Kita kasih gemuk ya teman-teman untuk bagian dalam rumah roller ini, karena ada bosnya, agar meminimalkan gesekan. Ini sudah kita pasang semua.
Lalu kita cuci untuk bagian penutupnya teman-teman, di bagian laharnya, di bagian tengahnya, semuanya kita cuci, kita bersihkan agar motor ini bisa kembali nyaman ya, bisa dipakai dengan nyaman oleh si pemilik motor ini. Kita semprot-semprot menggunakan bensin ya, agar kotoran-kotoran bisa larut ke bawah seperti ini. Lalu kita lap-lap. Dan proses pembersihan CVT Yamaha NMAX ini pun sudah selesai. Lalu kita tutup untuk bagian penutupnya. Jangan lupa untuk packing sengnya ya. Ini agak repot juga untuk memasang packing sengnya karena tidak mau diam teman-teman. Dikarenakan ini pin dowel bos senternya yang depan ini enggak ada, jadi agak susah. Kita pasangkan untuk selang hawanya ya, selang udaranya. Sponnya kita pasang, penutup plastik cover CVT-nya kita pasang. Lalu kita pasang baut-bautnya menggunakan obeng saja ya, kencangkan secukupnya. Baut-baut cover plastik CVT ini kita pasangkan semuanya satu demi satu dan kencangkan secara merata, jangan terlalu kencang agar kepala baut ini tidak selek ya. Sering untuk penemuan di motor NMAX ini baut-baut cover plastik pada CVT ini pada selek karena dipaksakan ya. Lalu kita pasangkan untuk bagian filter udaranya ya. Kita pasangkan dulu, simpan dulu filter udaranya, baru kita tutup menggunakan tutupnya. Siapkan obeng untuk mengencangkan atau memasang baut-bautnya, obeng-obeng panjang. Dan servis CVT NMAX Yamaha NMAX ini pun sudah selesai teman-teman. Mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa menambah wawasan teman-teman, dikarenakan di video-video saya ini membagikan tutorial-tutorial sederhana untuk perawatan motor harian teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi ya. Mohon maaf apabila pengambilan gambar dan penjelasan kurang memuaskan. Di lain waktu bisa saya evaluasi ya untuk penjelasan dan pengambilan gambarnya. Mungkin untuk servis Yamaha, untuk servis CVT pada Yamaha NMAX ini cukup sekian. Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita cek hidup ya, kita cek hidup untuk pengetesan pada sesudah servis Yamaha NMAX ini. Dan Yamaha NMAX ini pun sudah selesai kita servis untuk bagian CVT nya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.